Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Amelia Putri, NPM 234110227. Today I will explain about the material international trade and investment. First, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa dengan negara lain ke negara lain. Yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Kegiatan ini terjadi karena tidak semua negara mampu memproduksi semua barang atau jasa yang dibutuhkan secara efisien. Dalam prakteknya, perdagangan internasional mencakup berbagai ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak tersedia di dalam negara, sekaligus memperkuat pasar bagi produk lokal. Perdagangan internasional juga menjadi salah satu pendorong utama globalisasi, karena memperkuat hubungan ekonomi antar negara dan meningkatkan ketergantungan satu sama lain. Pengertian investasi internasional. Investasi internasional adalah penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dari satu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membangun pabrik, membeli saham, perusahaan asing, atau kerjasama bisnis lintas negara. Investasi internasional tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor, tapi juga memberikan manfaat bagi negara penerima, seperti meningkatkan lapangan kerja, transfer teknologi, dan mempertumbuhkan ekonomi. Next, perbedaan perdagangan dan investasi internasional. Meskipun sering dianggap sama, perdagangan dan investasi internasional memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Perdagangan internasional berfokus pada pertukaran barang atau jasa antar negara, sedangkan investasi internasional berfokus pada penanaman modal di negara lain. Dalam perdagangan, hubungan biasanya bersifat jangka pendek atau transaksional. Selain itu, dalam investasi, hubungan cenderung jangka panjang karena melibatkan kepemilikan aset atau bisnis di negara lain. Next, faktor pendorongan perdagangan internasional. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Antara lain, salah satunya adalah perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda, sehingga mendorong terjadinya pertukaran barang. Misalnya, negara yang kaya minyak akan mengekspor minyak, sementara negara yang tidak memiliki sumber daya tersebut akan mengimpor. Selain itu, terdapat juga beberapa teknologi dan kemampuan produksi. Negara maju biasanya memiliki teknologi yang cukup canggih, sehingga dapat memproduksi barang dengan efisiensi tinggi. Hal ini membuat produk mereka lebih kompetitif di pasar global. Faktor lain adalah kegiatan untuk memperluas pasar. Perusahaan tidak hanya ingin menjual produknya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri untuk meningkatkan keuntungan. Kemajuan dalam transportasi dan komunikasi juga menjadi pendorong penting karena mempermudah distribusi barang dan informasi antar negara. Next, teori perdagangan internasional. Untuk memahami perdagangan internasional, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa negara melakukan perdagangan. Yang pertama, teori keunggulan absolut. Dari menyatakan bahwa satu negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain, dan mengimpor barang yang tidak efisien untuk diproduksi sendiri. Kedua, teori keunggulan komparatif. Teori ini menjelaskan bahwa meskipun satu negara tidak memiliki keunggulan absolut, tetapi juga melakukan perdagangan dengan menghususkan diri pada produk yang dimiliki biaya peluang lebih rendah. Selanjutnya, teori Hutchison-Ohlin.
Heckscher-Holin. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut, seperti tenaga kerja atau sumber daya alam. Oke, next, hambatan perdagangan internasional. Meskipun perdagangan memberikan banyak manfaat, terdapat berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan. Antara lain yaitu tarif, yaitu pajak yang dikenal pada barang impor untuk melindungi industri dalam negeri. Terus selanjutnya yaitu kuota, yaitu perbatasan jumlah barang yang boleh diimpor. Selanjutnya hambatan non-tarif, seperti standar kualitas, regulasi, atau prosedur administrasi yang rumit. Selanjutnya ada perbedaan mata uang, yang dapat mempengaruhi harga dan daya saing produk di pasar internasional. Hambatan-hambatan ini biasanya diperoleh oleh pemerintah untuk melindungi ekonomi domestik, tetapi juga dapat mengurangi efisiensi perdagangan global. Next, ada bentuk-bentuk investasi internasional. Investasi internasional dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk utama. Yang pertama itu ada FDI. FDI adalah investasi lingkungan di mana investor memiliki kendala pada perusahaan di negara lain, misalnya dengan membangun pabrik atau membuka cabang perusahaan. Terus selanjutnya ada portfolio investment. Investasi dilakukan dengan memberi saham atau obligasi di perusahaan asing tanpa memiliki kendala terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya joint venture, kerjasama antara perusahaan lokal dan asing untuk menjalankan bisnis sesama. Selanjutnya ada lisensi dan franchise. Perusahaan memberikan hak kepada pihak di negara lain untuk menggunakan merek, teknologi, atau sistem bisnis tertentu. Next, manfaat perdagangan dan investasi internasional. Perdagangan dan investasi internasional memberikan berbagai manfaat bagi negara, perusahaan, dan masyarakat. Bagi negara, kegiatan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan nasional. Negara juga dapat memperoleh teknologi baru dan meningkatkan daya saing industri. Bagi perusahaan, perdagangan dan investasi internasional membuka peluang untuk memperluas pasar, meningkatkan produksi, dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sementara itu, bagi masyarakat, manfaat antara lain tersedianya berbagai pilihan produk dengan harga yang lebih kompetitif serta peningkatan kesejahteraan. Next, dampak negatif perdagangan dan investasi internasional. Di balik manfaatnya terdapat juga beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Perdagangan internasional dapat menyebabkan ketergantungan pada negara lain, terutama dengan hal kebetulan penting. Selain itu, industri lokal yang tidak mampu bersaing dapat mengalami penurunan bahkan kebangkrutan. Investasi internasional juga dapat menimbulkan masalah seperti eksploitasi sumber daya, dominasi perusahaan asing, serta ketimbangan ekonomi jika tidak diatur dengan baik. Oke, the last conclusion, perdagangan dan investasi internasional merupakan bagian penting dalam perekonomian global yang saling berkaitan. Keduanya berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, dan mendorong kemajuan teknologi. Namun di sisi lain, kegiatan ini juga memiliki tanggung jawab, tantangan, dan risiko yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat agar manfaat dari perdagangan dan investasi internasional dapat dirasakan secara optimal tanpa menimbulkan banyak negatif yang signifikan. Okay, that's all the explanation for me. Thank you for watching and the next video. Bye!